Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Yang kali ini bakalan ngomongin sebuah film drama romantis nih. Ini adalah drama romantis yang di sini di Indonesia nih tayang hari Jumat kemarin. Yang pada saat gue nonton kemarin tuh lumayan rame sih gue lihat penontonnya. Ini bukan film blockbuster yang budgetnya gede banget. Itu bukan film superhero, bukan film horror atau action, tapi untuk sebuah film romantis nih lumayan rame pada saat gue nonton. Dan di Amerika ya, di box office Amerika juga berhasil melampaui ekspektasi pendapatannya. Bahkan so far nih pendapatan film ini di seluruh dunia itu udah sampai 180 juta. Hampir 200 juta. Lo tahu budgetnya berapa? Cuma 25 juta, anjir. Itu udah berapa kali lipat gitu, silahkan lo hitung sendiri. Yaitu ada It Ends With Us yang diadaptasi dari novelnya Colleen Hoover ya, yang berjudul sama. Dan FYI, kesuksesan film ini juga menciptakan sebuah sejarah tersendiri sih, karena untuk pertama kalinya sejak tahun 1990 film yang dibintangin pasutri, pasangan suami istri itu ada di posisi 1 dan 2. Kalau di 90 dulu itu ada Ghost-nya Demi Moore sama Die Hard 2-nya Bruce Willis ya. Kalau tahun ini di nomor 1 ada Deadpool and Wolverine yang dibintangin Ryan Reynolds, dan yang kedua ini It Ends With Us yang ada Blake Lively. Jadi kayak wow, power couple banget emang. Karena gue bukan pembaca novelnya ya, dan gue nggak memperhatikan apa sih dunia pernovelan gitu. Gue nggak tahu ini novel It Ends With Us tuh seberapa populer. Mungkin kalau ada yang paham bisa lah lu tulis di kolom komentar. Soalnya segede ini bener-bener meledak lah. Di Amerika meledak, di Indonesia juga kayaknya lumayan rame kan kayak tadi gue bilang. Jadi gue nggak tahu apakah memang ini novelnya tuh populer banget. Kalau ada yang tahu silahkan diberikan informasinya. Tapi buat gue ini bukan sebatas film yang populer doang sih, dalam arti yang wah ini orang-orang pada suka nih novelnya rame tapi filmnya nggak bagus gitu. Buat gua nggak seperti itu. Ini kan ngangkat tema yang lumayan berat ya, lumayan sensitif, yaitu soal domestic abuse atau di Indonesia ya simbolnya KDRT lah. Nah tapi satu poin yang bikin It Ends With Us menonjol buat gua adalah gimana dia itu bisa memotret proses berpikir korban KDRT atau korban kekerasan, termasuk dinamika emosi dia tuh gimana, yang itu tuh dipakai buat ngajak kita, ngajak penonton itu buat paham nih, kenapa sih banyak korban itu kok kayaknya susah buat lepas dari KDRT, padahal udah dikasih tahu nih sama teman-temannya, mungkin sama keluarganya, pasangan lu tuh kurang ajar, pasangan lu tuh kasar. Terus udah berkali-kali juga dia muncul dengan muka lebam gitu atau luka-luka di badannya, tapi kok susah banget ditinggalin. Terus banyak yang bilang kan emang dasar tuh orangnya tolol gitu. Nah, banyak yang ngecap seperti itu juga kan. Nah, It Ends With Us nih bisa ngajak kita untuk masuk memahami pola pikir korban tuh seperti apa, dinamika emosi dia tuh gimana. Protagonis kita di sini adalah seorang perempuan dengan nama yang nuansanya tuh floral banget ya, unik, yaitu Lily Bloom yang dibintangin sama Blake Lively. Dan dia kebetulan juga pengen ngebuka toko bunga, itulah cita-cita dia. Dan dia akhirnya berhasil mewujudkan itu bareng sama karyawannya sekaligus si sahabat yang namanya Alisa. Dan di sisi lain Lily juga mulai menjalin hubungan lah, kedekatan sama kakaknya Alisa, yaitu seorang ahli bedah syaraf yang namanya itu Ryle. Ryle nih diperanin sama Justin Baldoni yang juga jadi sutradara film ini. Jadi si Lily sama Ryle tuh pertama ketemu di rooftop. Lily lagi merenung lah karena ayahnya tuh baru meninggal, sedangkan si Ryle nih habis operasi kayaknya, habis ngelakuin operasi bedah syaraf, dan dia kelihatan frustrasi banget, marah-marah. Dan habis itu mereka ngobrol, dan obrolannya itu sejujurnya ya banyak kalimat yang lumayan cheesy di situ. Kalau dari yang gue baca sih, naskah bikinannya Christy Hall nih lumayan setia sama novelnya. Jadi bisa dikonfirmasi nih apakah benar atau enggak naskahnya tuh setia sama novelnya, sama orang-orang yang udah baca ya. Silakan lu confirm di kolom komentar. Tapi kalau misalkan setia, well berarti emang novelnya tuh banyak kalimat-kalimat yang cheesy-nya tuh kayak kalimat-kalimat yang berusaha pengen terdengar unik, pengen terdengar beda, pengen terdengar edgy, terdengar kreatif, tapi jadinya ya malah kadang cringe gitu sih. Terus pada saat obrolan itu mulai berlanjut ke hal yang lebih ke arah fisik ya, mulai ke hal-hal yang lebih intim, sensual, kedengeran tuh musiknya. Yang dipakai tuh musik-musik R&B, kalau nggak salah itu lagunya Him punyanya Rai. Itu musik R&B yang slow, yang kayak ya udah klise gitu kalau untuk dipakai mengiringi adegan-adegan sensual. Ya, It Ends With Us ini banyak poin yang cheesy sih emang. Nggak salah kalau misal ada yang bilang anjir
anjir ini approach-nya sinetron banget. Gak salah, emang kayak sinetron ini. Dan filmnya juga gak berusaha menutup itu ya. Karena di satu adegan tuh si karakter Ryle sempat ngomong, gue nih kayak itu ya, kayak cowok dari soap opera, dari opera sabun, dari sinetron. Jadi emang filmnya juga mengakui kalau dia itu kemasannya kayak sinetron. Dan gak berusaha menampik itu, gak berusaha terlihat lebih tinggi daripada itu. Ya udah, oke kayak sinetron, oke, that's fine, let's embrace it. Dan nantinya makin ke belakang banyak hal-hal yang sinetron banget emang dari pendekatannya ke drama. Misal kebetulan yang dramatis banget, yang anjir kok bisa. Terus ada adegan berantem, berkelahian, pertengkaran yang meledak-ledak. Terus ada elemen romansa segitiga yang ya simpelnya drama banget lah. Dan semua itu bikin identitas It Ends With Us sebagai film yang sangat sinetron tuh makin kuat. Dan sekali lagi filmnya embrace identitas itu. Jadi gak bisa gue mengkritisi bahwa wah anjir ini filmnya sinetron banget. Nggak bisa, karena memang mereka sengaja pakai approach itu. Dan kayak di Indonesia kemarin ya, Ipar Adalah Maut tuh kan juga sinetron banget tuh. Beda sih, ini nggak apple to apple, tapi gue mau ngasih contoh aja. Film yang kerasa sangat sinetron dari segi approach cerita itu nggak selalu buruk, karena emang pada dasarnya sinetron opera sabun kan seru. Nah itu yang mau coba dibangun, kesan itu. Apalagi di paruh pertamanya ya, kerasa banget nih nuansa sinetronnya, dan itu menarik buat ditonton. Termasuk gimana percintaannya Lily sama Ryle itu pasti bisa bikin banyak penontonnya tuh senyum-senyum. Apalagi penonton yang suka tipikal romance tuh pasti senyum-senyum. Gue aja nontonnya sempet mancing senyum gitu. Manis lah romansnya di awal tuh. Apalagi banyak juga sentuhan-sentuhan komedi yang buat gue tuh gak maksa, dan deliverynya tuh lucu. Terutama kalau yang ngehandle komedinya adalah si Jenny Slate yang meranin Alisa. Tuh keren banget sih anjir. Komik timingnya bagus banget. Dia gak perlu masang ekspresi yang terlalu konyol, dia gak perlu ngomong bahkan untuk bisa kelihatan lucu. Misalkan dia lagi ngelihat situasi yang awkward, terus dia cuman kasih senyum yang hehehe, itu aja udah lucu. Kameranya tuh cuma nyorot muka si Jenny Slate lagi senyum canggung gitu, dan itu udah lucu. Dia jago bikin sesuatu yang sebenarnya tuh awkward jadi pemandangan yang lucu. Ya intinya first half-nya itu menyenangkan, banyak senyuman, banyak tawa. Tapi tentu saja itu tidak bertahan lama ya. Karena gini, di saat storytellingnya itu ngebawa kita juga ke masa lalu, buat ngelihat hubungan antara Lily remaja sama seorang cowok yang namanya Atlas. Terus ngelihat gimana bapaknya Lily itu sering ngelakuin KDRT ke ibunya, baik secara fisik maupun psikis. Di setting masa kini kita juga ngelihat beberapa, ya kalau yang untuk orang zaman sekarang bilang tuh red flag ya. Red flag ke karakternya Ryle yang sebenarnya di awal tuh kelihatan perfect banget, kelihatan sempurna, cowok baik, sabar. Ternyata sebenarnya kalau kita perhatiin itu udah banyak tanda-tanda kalau dia ini red flag. Nah disinilah naskahnya itu dengan lumayan cerdik bisa bikin alur filmnya itu jadi semacam wadah buat nempatin kita penonton itu di proses berpikir dan proses merasa yang sama kayak si protagonisnya, kayak si Lily. Alurnya tuh bikin kita paham kenapa Lily yang sebenarnya tuh udah tahu banget bahayanya KDRT karena bapaknya melakukan itu dan dia jadi benci sama bapaknya. Kenapa dia dengan segala masa lalu yang berat itu masih ngerasa fine aja dengan hubungannya sama Ryle. Karena kita bakal ngeliat gimana relationship yang toxic itu ya tetap diawalinya dengan hal-hal yang manis, bikin kita ketawa, bikin kita senyum, bikin kita melting, dan begitu kita ngerasain semua kebahagiaan itu buta dah mata kita. Mata tuh gak bisa ngeliat tanda-tanda red flag yang sebenarnya udah ada di depan mata. Atau bahkan kita mungkin udah ngerasa tapi jadi denial. Contohnya gini, si Ryle ini di awal walaupun tadi gue bilang kayaknya baik banget ya, sebenarnya udah ada tanda-tandanya tuh. Misal dia itu sempat ngemaksa Lily untuk ciuman. Gak yang marah-marah sih, tapi kayak ayolah cium aku lah, ayolah. Itu red flag coy. Tapi banyak penonton mungkin akan denial di awal. Oh enggak lah, itu cuman anu aja, dia tuh iseng gitu, ngelucu. Atau pada saat mereka pertama ketemu tuh kan si Ryle langsung marah-marah ya, lagi frustrasi habis operasi, dia banting meja, kursi dan segala macam. Itu udah pertanda. Tapi tetap kita dan Lily itu denial. Mikirnya oh ya itu wajar lah, dia baru menjalani operasi yang berat gitu, pasti marah-marah. Itu semua tanda udah disebar dari awal. Dan masih banyak hal-hal lain yang gak gue sebut ya, banyak banget tandanya. Tapi kita itu denial, Lily denial, karena kita ngelihatnya oh dia itu orang yang baik, hubungannya bikin ketawa-ketawa, kayak perfect banget ini cowok. Yang akhirnya pada saat terjadi kekerasan, perspektif korban itu jadi blur. Karena itu tadi dibutakan oleh hal-hal manis yang dikasih si pelaku, ditambah denial. Gak mungkin lah
dia kan selama ini baik, pasti nggak sengaja nih kekerasannya. Gue suka sih part itunya, walaupun storytellingnya juga nggak selalu bagus sebenarnya. Misal karakter Atlas tuh, mantan pacarnya Lily, first love sih lebih tepatnya. Nanti kan dia muncul lagi tuh pada saat dia dewasa, ketemu lagi sama Lily dan ngebuat konflik cinta segitiga. Nah, signifikansi karakter dia nih sangat gue pertanyakan sebenarnya. Atlas itu ada seolah-olah kayak cuman buat nambahin konflik antara Lily dan Ryle, biar konfliknya makin panas, makin seru, ya makin sinetron kayak tadi lah. Karena di luar itu apa sebenarnya peran dia? Kalau perannya itu adalah orang yang menolong si Lily pada saat dia itu ngerasain kekerasan fisik dan psikis, karakter Alyssa sebenarnya bisa dikasih peran itu. Dan nantinya emang Alyssa dapat peran kayak gitu. Dia jadi orang yang support sama Lily. Ini kita lupakan dulu bahwa It Ends With Us ini coba untuk plek-ketiplek sama novelnya, lupakan dulu itu. Kita lihat secara storytelling pentingnya Atlas nih seperti apa. Ya nggak penting-penting amat. Kalau misal buat ngasih Lily happy ending, ya nggak perlu juga, karena kan poin utamanya adalah gimana seorang korban KDRT itu akhirnya bisa lepas dari kekerasan yang dialami. Ya udah, pada saat Lily berhasil lepas nantinya ya itu udah happy ending. Tapi ya sudahlah. Dan untungnya kekurangan storytelling itu bisa ditutupi sama performance-nya Blake Lively ya. Lupain dulu dah ini apa urusan drama, dia tuh marketingnya terkesan kayak nggak peduli soal KDRT dan lain-lain. Itu urusan lain. Gue tuh paling suka di third act pada saat di rumah sakit. Gue nggak akan reveal itu konteksnya apa ya di rumah sakit ya. Terus si Lily itu terlibat obrolan yang lumayan berat lah, yang lumayan menyakitkan sama Ryle. Ini kalau di film-film drama Indonesia yang mainstream gue udah bisa membayangkan nih pasti karakter Lily dibikin nangis gitu, berurai air mata. Tapi di sini enggak, si Blake Lively itu kelihatan apa ya istilahnya, bermartabat banget lah. Dia enggak meneteskan air mata, bahkan dia ngomong semua kalimatnya itu dengan kalem, dengan tersenyum, karena dia mau nunjukin bahwa oke, gue udah jadi korban kekerasan dari lo, tapi gue nggak pengen menunjukkan bahwa gue tuh runtuh. Dan di sini gue mengusir lo dari hidup gue dengan sangat-sangat penuh martabat gitu. Keren banget di situ. Dan gue juga suka sama konklusinya sih. Konklusinya tuh nggak kerasa naif, nggak kerasa kayak iklan layanan masyarakat. Dan mungkin ini konklusi yang bakal ya maybe dipermasalahkan sama beberapa orang lah ya. Bakal banyak yang ngomong, kenapa nih apa karakter pelaku dikasih penokohan, harusnya udah dia jahat aja. Well, kalau kayak gitu jadinya iklan layanan masyarakat, jadi malah mengurangi bobot pesannya. Karena poinnya gini, Ryle itu memang pelaku kekerasan, tapi kekerasan yang dia lakuin itu nggak serta-merta mendefinisikan sosok dia secara menyeluruh. Dia itu baik emang, basically dia orang yang baik, tapi dia nggak bisa ngontrol emosinya. Makanya mungkin banyak kalau di realita tuh banyak yang ngomong, masa sih dia tuh pelaku kekerasan, orangnya tuh kayaknya diem-diem aja deh, kalem, baik, romantis. Nah itu film ini tuh menegaskan kalau bisa jadi loh orang-orang yang seperti itu yang emang dasarnya tuh baik, marah dan kemudian ngelakuin kekerasan. Dan bisa jadi juga tendensi dia untuk nggak bisa ngontrol emosi itu didasari karena luka-luka, trauma dari masa lalu. Itu bisa jadi. Kita bisa memahami itu. Oh, dia tuh bertingkah seperti itu karena ada sesuatu di masa lalu. Itu boleh dipahami, tapi bukan berarti dibenarkan. Ryle mungkin emang dasarnya orang baik, dan semua kesalahan-kesalahan dia itu bisa jadi juga didasari oleh trauma masa lalu, tapi bukan berarti perbuatan dia bisa dibenarkan. Tetap aja itu kesalahan yang nggak boleh ditoleransi, dan si pasangan, si Lily itu harus pergi sesegera mungkin. Nah, itu poinnya. Itu perspektif yang gue suka banget, karena filmnya jadi gak kerasa naif. Dia sadar kalau kasus kayak gini tuh kompleks, dan dia mau menyoroti kekompleksan itu. Oke, kalau untuk skor buat It Ends With Us, bolehlah gue kasih 7 dari 10. Ini film yang di luar dugaan punya perspektif yang lumayan menarik, lumayan unik soal kasus KDRT, yang gak cuma memandang itu di permukaan, tapi bisa menyoroti sisi yang lebih kompleks. Jadi silakanlah lu tonton. Cuman saran dari gue, hati-hati, karena ini lumayan triggering di beberapa partnya. Adegan-adegan KDRT-nya tuh diliatin, walaupun mungkin nggak yang ekstrim banget, tapi lumayan triggering. Jadi hati-hati kalau misalkan lu mau nonton. Andaikan lu ngerasa wah kayaknya gue nggak akan kuat, saran gue sih nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan lu memantapkan diri, oke, gue siap, ya bersiaplah gitu. Beberapa adegannya lumayan triggering. Jadi kalau merasa siap silahkanlah ditonton, karena ini film yang digarap dengan solid. Di luar drama-drama marketing dan cast-nya ya, lupakan dulu itu. Oke, dan yang udah nonton bisa share review lu di kolom komentar, bebas seperti apapun itu. Dan seperti biasa jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat teman-teman yang pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, as always ada berbagai cara. Ada Saveria, ada Super Thanks, ada juga
juga lu bisa join membership Cineclip sesuai dengan tier yang sudah disediakan. Dan thank you so much buat teman-teman yang masih setia join, terutama mereka ini dari tier Besti dan La Familia. Kita akan segera bertemu ya nanti menjelang akhir bulan di live stream khusus membership, dimana kita bisa ngobrol sebebas mungkin. Oke, kalau gitu gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.